Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Kemarin kan kita sudah mendengarkan atau mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana kehidupan manusia Indonesia pada masa kekaisaran. Nah, sekarang mari kita beralih ke bab yang selanjutnya, yaitu manusia di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Sebelumnya, mari kita mengenal apa itu agama Hindu serta Buddha. Nah, penjelasan yang pertama yaitu tentang agama Hindu. Hinduisme diklaim sebagian orang sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai Sanatana Dharma, yang artinya Dharma abadi atau jalan abadi yang melampaui asal mula manusia. Berikutnya yang kedua, tentang agama Buddha. Agama Buddha sendiri berasal dari India kuno sebagai tradisi yang disebut dengan Sramana. Buddha dikenal oleh umatnya yang disebut dengan Buddhis sebagai sang maha guru agung yang telah mendapatkan pencerahan dan membagi ilmunya untuk membantu sesama dalam mengakhiri masalah dan penderitaan yang dialami. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini sangat terkenal dengan 5 teorinya. Yang pertama adalah teori Vaisya, yang kedua teori Ksatria, ketiga teori Brahmana, keempat teori arus balik, dan yang terakhir adalah teori kebun. Nah, mari kita mengenal tentang satu-satu tentang teori tersebut. Yang pertama, teori Vaisya. Apa itu teori Vaisya? Teori Vaisya ini ditemukan oleh seorang arkeolog dan peneliti sejarah kebudayaan tradisional di Indonesia, yaitu Nicholas Johannes Komm atau biasa dikenal dengan nama N.J. Komm. Teori ini menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu lah yang menyebarkan agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin, ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka berinteraksi sekaligus memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua adalah teori Ksatria. Nah, teori ini menempatkan orang India dengan kasta Ksatria sebagai pemegang peran utama dalam melakukan penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara. Teori Ksatria ini dikemukakan oleh C.C. Mukherjee, J.M.C. Moyes. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun, mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Teori berikutnya adalah teori Brahmana. C.C. Van Leer menggunakan prasasti-prasasti yang menjadi peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebagai landasan atau dasar dari terciptanya teori Brahmana. Kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama Hindu-Buddha tersebut untuk raja dan rakyatnya di Nusantara. Kebudayaan Hindu dan Buddha tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat di Nusantara pada saat itu, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasannya kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya adalah teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.I.G. Koch adalah sebagai suatu bentuk penentangan dari teori kolonialisasi yang kemudian dianggap kurang tepat. Teori ini berasumsi bahwa
berkembangnya ajaran agama Hindu dan Buddha yang pesat di India, kabarnya sampai terdengar sampai ke Nusantara. Dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berburu ke India. Setelah mereka berburu dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sehingga pembuka agama dan pemuda. Nah, yang terakhir adalah teori gabungan. Teori gabungan merupakan gabungan dari semua teori yang bertujuan untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia tanpa meninggalkan tugas masing-masing. Nah, materi selanjutnya adalah tentang apa saja sih pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat ini. Nah, yang pertama adalah setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan kedudukan kepala suku digantikan oleh raja. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Dan yang ketiga, sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang sangat pesat. Dan yang keempat, dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu atau Buddha, yang sebelumnya menganut agama animisme, dinamisme. Kemudian mereka sudah mempunyai dan mulai percaya tentang agama. Nah, yang kelima adalah kemudian setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah contoh candi Hindu dan Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang kan kemarin udah baca ya. Coba sebelum baca. Baca kehidupan manusia pada zaman hidup Buddha. Udah aku separuh tapi Iya toh kok separuh ki? benar langsung beda apa yang aku Ini ada soal sama jawaban. Terus, setiap orang nanti nilai ini aja. Jadi kita nanti dapat jawaban atau soalnya. Nah, misal kalian dapat soal, kalian harus mencari jawabannya. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Misal soalnya, aku dapat soalnya, aku harus nyari jawaban. Nah ini punya jawaban nih. Nandi Prambanan. Nanti cocok nih ngono ya. Paham nggak? Siapa belum paham? Belum paham. ya paham aku maksudnya gimana. Jadi gini, berarti itu nanti nyari pasangannya. Nah, nyari pasangan. Pasangan dulu. Capek. Misal, aku kan beri jawaban. Nah, besok soalnya jawaban-jawaban. Contoh candi dalam agama Hindu adalah Bu diberi gambar Nggak harus. berarti yang dari pasangannya itu Nggak harus. Terserahmu. ya pu jangan emosi Bu ya. Nggak, aku video. Ada tanda tanya. Di akhir kalimat ada tanda tanya. Oke? Ya. Ayo sobat yang paham nih.
Tak acak, tak boleh, itu. Gitu lah.